せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとHalo, nama saya Amelia Asni, NIM 385. Metode integrasi trapesium merupakan salah satu metode integrasi numerik untuk menunjukkan luasan kurva dengan batasan tertentu yang didekati sebagai luasan trapesium. Metode ini dibedakan menjadi dua, yaitu metode trapesium satu pias dan metode trapesium banyak pias. Metode trapesium banyak pias sendiri dilakukan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan bila dibandingkan dengan metode trapesium satu pias, metode banyak pias menghasilkan kesalahan atau error yang lebih rendah. Maka kurva lengkung yang didekati oleh sebanyak garis, sehingga terbentuk banyak pias. Bisa dilihat dalam gambar bagaimana kurva tersebut dibagi dengan banyak garis yang menghasilkan trapesium. Apabila terdapat n pias, berarti panjang tiap pias adalah delta x sama dengan b min a per n sama dengan h. Berikut adalah proses integrasi yang dilakukan untuk mendapatkan formula akhir yang seperti ini. H per 2 dikali FA ditambah FB ditambah 2 sigma pangkat N-1 I sama dengan 1 Fxi. Dengan galat yang dihasilkan E sama dengan sama dengan minus H kuadrat per 12 dikali B min A dikali Fxi turunan kedua. Berikut adalah contohnya. Untuk menghitung Fx sama dengan E pangkat X plus 2X dengan X sama dengan 0,3. Secara analitik didapatkan hasil sebesar 28,085. Namun dengan metode trapesium 4 pias atau banyak pias yang di sini ada 4 kali, didapatkan delta X sebesar 0,75. Dan berikut pengerjaannya. H-2 H per 2 maksud saya H per 2 H atau delta X tadi sebesar 0,7 per 2 dikali 1 ditambah 26,085 ditambah 2 dikali 3,617 ditambah 7,48 ditambah 13,988 yang hasilnya adalah 28,97. Dengan kesalahan relatif yaitu error analitik dikurang error metode ini per error analitik dikali 100%, hasilnya 3,15. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana. Metode Euler sendiri diturunkan dari Dirac Taylor. Metode ini pada dasarnya adalah mempresentasikan solusinya dengan beberapa suku Dirac Taylor. Misalnya, untuk beberapa persamaan diferensial berikut, Y aksen sama dengan
fx, y dengan menggunakan pendekatan nilai x0, y0. Maka nilai-nilai y berikutnya dapat diperoleh dengan yn plus 1 sama dengan yn plus h dikali f dalam kurung f dalam kurung xn, yn. Berikut adalah diagram alir dari metode Euler, yaitu pertama start dx, y0 dan x0, n, y atau y1 itu sama dengan y0, y sama dengan 0 dx, 0 dx dxn. Terus y sama dengan f sama dengan f dan kurung x1 xi, yi. Habis itu dari i sama dengan o itu nanti dia nyambung ke rumus yi plus 1. Tapi sebelum itu dari pi nanti dia nyambung ke y1 plus 1 sama dengan yi plus pi1 dikali delta x. Habis itu selesai. Berikut penulisan metode Euler menggunakan bahasa MATLAB. Sekian dan terima kasih dari saya. Halo teman-teman, saya Zaki NIM 63. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik, yaitu tentang metode Simpson 1/3 yang satu bias. Jadi metode ini tuh cukup simple, intinya tuh untuk mencari luas daerah dari persamaan parabola dengan melalui 3 titik, yaitu pertama di titik fx, titik fx min 1 sama titik fx plus 1. Jadi persamaan Simpson ini didapat dari menurunkan rumus berdasarkan deret Taylor. Nah, untuk gampangnya rumus yang digunakan tuh yang ini. Jadi rumusnya itu B min A per 6 dikali fungsi A ditambah 4 kali fungsi C plus fungsi B. Agar lebih jelas, langsung kita ke contoh soal saja. Nah, ini contoh soal saya ambil dari materi kuliah Pak Aris tentang
integrasi numerik. Contohnya itu hitung integral dari e pangkat x dx, batas atasnya 4, batas bawahnya 0 dengan metode Simpson 1/3. Nah, ini hasil ini tuh didapat dari cara menghitung integral dengan cara matematika biasa, itu yang mendapatkan hasil 53, sekian. Nah, dengan metode Simpson bisa dihitung dengan rumus yang tadi B-A/6 kali fungsi A 4 kali fungsi C yang tadi atau ini ditambah fungsi B. Nah, kita masukkan angkanya, dimana B adalah batas atasnya dan A adalah batas bawah. Jadi 4 dikurangi 0/6 dikali fungsi A, yaitu fungsi dengan e pangkat 0 ditambah 4 kali fungsi A plus B per 2. Jadi 0 plus 4 bagi 2, 4, lalu e pangkat 2 ditambah e pangkat 4. Dan ini tuh hasilnya 56,76. Dari kedua hasil yang numerik dengan matematika ini bisa dicari nilai errornya dengan cara mengurangkan hasil dari matematik dengan hasil numerik, kemudian dibagi dari hasil matematiknya dikali 100% dan mendapat nilai errornya sebesar 5,9%. Artinya dengan metode 1/3 1 bias ini, persamaan ini tuh mendapatkan hasil 56,7 dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Begitu sekiranya penjelasan dari metode Simpson 1/3 dengan 1 bias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan aturan Simpson 3/8. Yang pertama, untuk menjelaskan seperti yang sudah ada di teks, untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3, maka diperlukan metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 ini diungkapkan oleh dapat dilihat di gambar berikut. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita jelaskan ke algoritmanya. Jadi algoritma metode Simpson 3/8 ialah definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Tentukan batas bawah dan batas atas. Yang ketiga, tentukan jumlah segmen N harus kelihatan 3. Hitung lembar segmen H B min A per N. Inisiasi sum F A plus fungsi B. Hitung untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N min 1. Lanjut lagi, langsung aja kita ke hitung hasil integral. Hasil sama dengan hasil tambah faktorial fungsi X. Tulis hasilnya, perhitungan hasil 3H/8. Jadi ada skrip berikut untuk dimasukkan ke dalam MATLAB. Baiklah, mari kita coba. Kita copy aja langsung. Buka MATLAB. Baiklah, jika program kosong, paste saja langsung ke sini. Kita jalankan peran. Karena tadi saya sudah mencoba, jadi tindih aja kalian. Nah, baiklah. Masukkan batas bawah integrasi. Batas bawahnya kita pakai angka 3. Masukkan batas atas kita pakai angka 4. Dikarenakan nilai N harus kelipatan 3, maka kita memakai angka 12. Baiklah, hasilnya sudah muncul, yaitu 1,667, error 0,6. Sekian dari metode Simpson 3/8. Semoga bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Rahida di Responsif Magnum Praktikum Magnum yang kedua. Sekarang saya akan menjelaskan modul 5 tentang persamaan diferensi biasa dan metode satu langkah. Seperti yang bisa dilihat, persamaan diferensi biasa merupakan usaha atau manifestasi untuk memahami fenomena alam yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi fenomena alam tersebut. Maksudnya adalah persamaan diferensial digunakan untuk memprediksi fenomena alam yang ada. Disebut persamaan diferensial apabila mempunyai bentuk yang diferensial. Misalnya dy per dt atau dy per dx. Pada bentuk dy per dx, x adalah variabel bebas dan y merupakan variabel tetap. Persamaan diferensial hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu tadi x, misalkan di sini. Secara umum, persamaan diferensial dituliskan pada persamaan berikut ini: d kuadrat kali y per dx kuadrat ditambah y dy per dx menghasilkan kx. Sedangkan metode satu langkah merupakan penyelesaian persamaan diferensial secara numerik dengan dua metode. Metode pertama yaitu satu langkah atau one step, dan metode banyak langkah atau multi step. Metode satu langkah itu banyak jenisnya. Yang pertama ada Euler, metode Hund, dan metode Dirac-Taylor, dan metode Runge-Kutta. Untuk metode Euler, Hund, Dirac-Taylor, dan Runge-Kutta akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo. Saya dari Oceanografi B NIM 54. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, udah mau lebaran. Oke, pagi ini saya akan menjelaskan tentang metode trapesium bias. Ini untuk responsi kedua ya. Udah responsi aja tahu. Oke, metode trapesium merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Jadi orde 1 ya, ingat. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx digantikan oleh garis lurus. Ya, jadi kayak gini. Setiap fungsi memiliki kurva yang akan terbentuk. Jadi, dalam metode ini, dia ada batas awal dan batas akhir, yaitu FA dan FB. Nah, dari batas-batas ini ditarik garis lah. Nah, diketemukan sebuah trapesium di bawah kurva. Nanti dengan metode ini kita akan menghitung luasan trapesium di bawah kurva. Kayak gitu. Nah, rumus yang digunakan ada ini: I B min A dikali FA plus FB per 2. Ada catatan tapi penggunaan garis lurus untuk mendekati garis lengkung menyebabkan terjadi kesalahan besar luasan yang tidak diarsir. Besar error yang terjadi diperkirakan dari persamaan berikut. Nah, ini persamaan untuk menghitung errornya. Kenapa error? Nih, lihat di sini. Jadi untuk suatu fungsi akan membentuk suatu kurva, di mana kita akan tarik garis seperti ini, jadi sebuah trapesium. Error yang terjadi dikarenakan ada daerah nih, lihat di daerah yang tidak diarsiri ini, daerah ini tidak terhitung, jadi akan timbul error seperti itu. Sebenarnya kalau ada yang orde 2 selanjutnya nanti ada metode lain, yaitu metode trapesium banyak kurva. Banyak bias. Nah, untuk metode ini hanya bisa digunakan untuk fungsi linear orde 1 karena turunannya adalah 0. Kayak gitu. Soalnya kalau orde-orde lain itu akan kesalahannya lebih besar. Nah, untuk menghitung trapesium metode ini digunakan ada perhitungan analitis dan numerik.
Perhitungan analitisnya seperti biasa, masukin integral, eksponensial, batas bawah dimasukin, ya kayak gitu. Terus untuk yang numerik itu yang tadi, rumus yang tadi, B min A dikali FA plus FB per 2. Nah, ini untuk mengetahui ketelitian atau integral alias error, itu menghitungnya menggunakan persamaan ini. Jadi, hasil dari analitik dikurang dengan hasil dari numerik per hasil analitik dikali 100%. Dia akan muncul errornya berapa persen. Gitu. Nah, terlihat bahwa penggunaan metode trapezium 1 IPS memberikan kesalahan sangat besar, lebih dari 100%. Gitu. Jadi sebenarnya ada metode-metode lain yang akan lebih akurat dari metode ini. Tapi ini patut untuk dipelajari juga. Selanjutnya saya akan masuk ke MATLAB. Jadi di MATLAB ini saya udah mencoba membuat program trapezium 1 IPS dengan inputan sebagai berikut. Ada inputan batas awal, inputan batas akhir, sama kiasnya ada berapa. Kita coba run. Batas awalnya tadi 0, batas akhirnya 4, kiasnya 1. Ting. Kita temukan nilai Z. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila ada yang salah kata, salah menjelaskan, karena saya juga hanya manusia biasa. Mohon bimbingannya dari kakak-kakak asisten semua. Semoga asisten sehat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.